Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan 3 berita utama hari ini. Seorang wanita muda di Batam dianiaya hingga tewas. Korban dianiaya saat mengikuti seleksi berupa tradisi pelaris yang diterapkan perusahaan saat penerimaan karyawan. Sebanyak 290 personel Brimob Polda Riau mulai membantu pencarian korban banjir dan longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Bolu ikan dan paniaram merupakan kue tradisional yang diminati masyarakat Kampar. 2 jenis kue itu juga sebagai pelengkap menu utama saat kenduri dan pesta adat. Salah satu daerah yang terisolasi akibat banjir bandang dan longsor berada di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sebanyak 290 personel Brimob Polda Riau dikerahkan untuk membantu pencarian yang dipimpin Kapolda Riau Irjen Heri Heriawan. Hari pertama dan kedua pencarian korban di lokasi longsor ditemukan sejumlah jenazah tertimbun puing-puing. Jenazah kemudian dibawa ke posko bencana untuk diidentifikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. 2 personel Polda Riau saat melakukan tugas dinas di wilayah terdampak juga turut jadi korban dalam bencana tersebut. Kedua korban masing-masing Brigpol Tri Irwansyah dan Ibda Angga Mufajar. Dalam peristiwa ini, Brigpol Tri Irwansyah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara Ibda Angga Mufajar hingga kini masih dalam proses pencarian. Kapolda Riau mengatakan pengiriman personel ke lokasi bencana di Agam, Sumatera Barat diharapkan dapat membantu pencarian korban. Kemampuan untuk SAR dan lain sebagainya. Jadi yang kita backup itu baik personil juga peralatan yang bisa membantu, termasuk ada 2 eskavator yang sudah nyampe di sini. Ini duka kita bersama dan kita hadir bersama-sama sini untuk menguatkan, saling menguatkan bahwa kita adalah saudara dan posko yang sudah dibangun, baik itu posko DVI dari Mabes Polri, kemudian untuk melakukan identifikasi, juga posko yang menjadi sarana komunikasi, command center daripada Polri yang ada di sini, baik itu yang ada dari Polda Riau, Polda Jambi, maupun dari Mabes Polri. Personel Polda dijadwalkan melakukan tugas kemanusiaan selama 1 minggu ke depan di sejumlah titik yang terdampak bencana longsor dan banjir bandang di Sumatera Barat. Ahmadison dan Yusri Kampai melaporkan dari Sumatera Barat. Barang bukti kejahatan sabu-sabu sebanyak 27 kg dimusnahkan Polda Riau. Sabu-sabu merupakan hasil pengungkapan dari 6 orang tersangka, 1 orang berinisial AA sebagai pengendali yang merupakan narapidana Lapas Kelas 2 Pekanbaru. Dalam kasus ini, penyidik juga menyita uang hasil transaksi narkoba sebesar lebih dari 3 miliar rupiah serta 1 unit rumah. Sabu-sabu kemudian dilarutkan dengan air mendidih yang sudah dicampur bahan kimia. Selanjutnya, dibuang ke got. Pemusnahan sabu-sabu dilakukan sesuai prosedur agar tidak disalahgunakan oleh orang tidak bertanggung jawab. Polisi pastikan semua barang bukti yang sudah dimusnahkan sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi. Alat B ini perannya adalah sebagai pengendali sekaligus bandar yang ada di Indonesia. Kemudian tim terus melakukan pendalaman terhadap tersangka AA alias B ini. Kemudian tim mendapatkan
aliran dana yang cukup besar ya, dari beberapa rekening yang berhasil dianalisa oleh tim dari Subdit 1, di mana aliran dana ini kemudian di mana dana yang ada di beberapa rekening ini langsung kami lakukan pemblokiran dan penyitaan, di mana dari ketiga rekening ini ada sejumlah uang yang berhasil kami sita, yaitu total 3 miliar lebih. Para tersangka kini ditahan di Polda Riau dikenakan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Ahmadison dan Aulia Ronituah melaporkan dari Pekanbaru Riau. Barang bukti Kejaksaan Negeri Rokan Hilir. Sejumlah barang bukti kejahatan dimusnahkan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Riau. Di antara barang bukti yang dimusnahkan yakni narkotika jenis sabu-sabu dan daun ganja kering. Sabu-sabu dilarutkan dengan blender, selanjutnya dibuang ke got dan dipastikan sudah tidak dapat disalahgunakan oleh orang tidak bertanggung jawab. Selain itu, ganja dimusnahkan dengan dibakar di dalam drum kemudian ditimbun. Barang bukti lain seperti telepon genggam dihancurkan dengan palu dan senjata tajam dimusnahkan dengan mesin pemotong. Semua barang bukti yang dimusnahkan perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap. Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir mengatakan, pemusnahan barang bukti merupakan salah satu bentuk transparansi penanganan kasus dan dilakukan sesuai perintah pengadilan. Barang bukti telah dilaksanakan. Putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap, jaksa selaku eksekutor wajib melaksanakan putusan tersebut, sehingga inilah yang terjadi pada hari ini, salah satu bentuk transparansi kepada masyarakat. Kita laksanakan perintah hakim dalam amar putusannya untuk dimusnahkan. Di antara barang yang dimusnahkan tadi, teman-teman media bisa lihat ada dalam bentuk sabu-sabu berupa pelanggaran hukum terhadap undang-undang narkotika, kemudian ada ganja, ada juga pil ekstasi dan beberapa alat kejahatan yang digunakan seperti ada media handphone, kemudian ada parang dan lain sebagainya. Pemusnahan barang bukti dilakukan sesuai prosedur yang disaksikan Forkopimda dan instansi terkait. Tim Liputan melaporkan dari Rokan Hilir Riau.